Perkenalkan, saya Siti Mukaroma. Saya berasal dari 12 IPS 2. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Rangkas Pulung. Kali ini saya akan mempresentasikan resensi novel yang berjudul Lover Affair. Resensi adalah penilaian terhadap sebuah karya yang dapat dinilai yaitu berupa buku dan karya seni, film, dan drama. Dalam menilai sebuah karya resensi, ada yang namanya struktur yang harus diikuti. Struktur ini yaitu identitas karya, orientasi, paparan argumentasi, dan rekomendasi. Identitas karya yaitu identitas buku, yang di dalamnya terdapat judul buku dan kawan-kawan. Di sini judul novel Lover Affair penulisnya J.R. Ward, tebal buku 712 halaman, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, tahun terbit Juni 2015, ahli bahasa Dina Begum, harga buku Rp60.000, penyunting Reita Arianti, ISBN adalah nomor buku yang berada di halaman depan sebelum kata pengantar. Tebal buku 20 cm. Kemudian kita memasuki orientasi. Orientasi adalah pengenalan sebuah buku. Di sini sinopsis termasuk orientasi. Nah, sinopsis adalah cerita singkat dari novel itu sendiri. Nah, di sini novel Lover Affair ini memiliki sinopsis yaitu cerita singkat yang saya ceritakan, menceritakan kehidupan seorang vampir. Nah, di sini ada vampir laki-laki dan perempuan. Nah, vampir laki-laki ini yang ingin membalaskan dendam kekasihnya. Tetapi vampir ini memiliki sifat protagonis atau baik ya. Dia tidak sanggup melakukannya. Nah, dia mengenal seorang vampir perempuan, dia itu baik. Dia itu sayang banget sama orang tuanya. Dan suatu hari mereka tuh jatuh hati. Nah, wanita ini tinggal bersama ayahnya di kontrakan reot, dan ia bekerja juga di restoran dari jam 7 malam sampai 15 menit sebelum matahari terbit. Dia harus sudah pulang ke rumah. Nah, dan pada akhirnya mereka menikah dan memiliki jantung hati, dan dendamnya pun sirna terlupakan. Nah, begitulah. Jika ingin tahunya, kalian membaca sendiri. Kemudian kita memasuki paparan argumentasi. Nah, paparan argumentasi ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis dan evaluasi. Nah, analisis ini termasuk tema, tokoh, alur, dan lainnya. Nah, tema dari novel Lover Affair ini yaitu pembalasan dendam kekasih. Kemudian tokoh dan perwatakan. Tokoh dan perwatakan ini yang terdapat yaitu tokoh utama, tokoh inti, dan tokoh sampingan. Nah, tokoh utamanya adalah Refek. Dia memiliki sifat protagonis, berarti baik ya. Kemudian tokoh inti. Tokoh inti di sini ada 5 tokoh. Di sini ada Motrak, protagonis sifatnya, dia memiliki 2 sifat berarti. Kemudian Ward, Helena, Delacour, dan Havers, itu tokoh inti. Kemudian ada tokoh sampingan. Tokoh sampingannya di sini ada 13 tokoh. Tokoh sampingan ini adalah tokoh pembantu ya. Dia tidak terlalu berperan di dalam novel itu. Kemudian alur novel ini menggunakan seorang vampir laki-laki yang hidup tersembunyi dari dunia nyata. Nah, novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama, pengarang sebagai tokoh utama. Contohnya, aku bisa mengatasinya. Nah, kita dalam menuliskan contoh itu harus dipaparkan halaman bukunya supaya kita itu mudah mencarinya. Nah, novel ini menggunakan bahasa Indonesia tetapi juga menggunakan bahasa Inggris. Kemudian
Novel ini menggunakan gaya bahasa atau majas. 3 majas yang digunakan yaitu majas personifikasi, majas metafora, majas asosiasi. Nah, majas personifikasi adalah majas yang seolah-olah menjadikan benda mati seolah-olah makhluk hidup. Contohnya, saat memunggungi embusan angin, sejumput rambut melambai ke arah depan, seakan-akan mencoba melarikan diri dari hawa dingin, dan ia menggigil. Kemudian, majas metafora yaitu berdasarkan persamaan atau perbandingan. Nah, di sini contohnya berhenti menimbang, berarti menentukan. Ide itu lawan kata ya. Majas asosiasi. Majas asosiasi adalah yang membandingkan dengan objek lain yang memiliki persamaan sifat tertentu walaupun hal tersebut sangatlah berbeda dalam hal lainnya. Contohnya, senyuman perlahan raja mirip seringaian mayat, kaku dan dingin. Kemudian, latar setting. Di sini latar settingnya adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya, latar tempat rumah. Benda itu berada di selubung dari dunia luar, menutupnya, menghalanginya agar rumah kontrakan reak yang kecil ini terlindungi dari terisolasi dan berbagai ancaman yang hanya bisa dirasakan ayahnya. Kemudian, amanat dari novel ini yaitu jadilah seorang yang berani berbuat, berani bertanggung jawab, utamakan harga diri sendiri maupun diri orang lain terlebih dahulu. Tanamkan jiwa kesatria demi kepentingan bersama, tanamkan kasih sayang terhadap pasangan maupun orang lain, dan bekerja keras untuk mewujudkan impian dan memenuhi kebutuhan. Kemudian kita memasuki evaluasi terdapat keunggulan dan kekurangan. Nah, keunggulannya adalah ceritanya tidak berbelit-belit, mudah dimengerti dan langsung menyetut dengan diri pembaca, memiliki bahasa yang akurat dan sistematis, dan ceritanya sangat panjang. Kemudian kekurangannya terdapat bahasa Inggris yang sulit diartikan. Kemudian kita memasuki rekomendasi. Rekomendasi itu adalah kesimpulan efek yang selalu berurusan dengan penjelajah malam dan tak kenal takut, membunuh raja kaum vampir, dan ia berpaling pada cahaya di dalam dunia yang senantiasa gelap. Seorang vampir perempuan yang tak tersentuh kecurangan bersama orang yang berdiri di antaranya dan hancur abadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.